tidak, apa sih gitu, kok bisa gitu. Ternyata kuncinya itu bukan individu. Individu yang hebat-hebat bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah terciptanya sebuah komunitas yang saling belajar, percaya, saling berbagi. Itulah yang kemudian saya lihat yang kemudian menjadi kunci dari berhasilnya program pendidikan guru penggerak. Di sana guru penggerak tadi saya bilang pertama problem solver. Dia seorang problem solver. Mindset itu problem solving dengan pendekatan aset based thinking itu. Yang dia nggak akan menyerah dengan keadaan. Keterbatasan bukan sebuah halangan. Dia akan coba berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan walaupun kondisi saya terbatas. Problem solving itu mindsetnya guru penggerak. Selalu kayak gitu. Saya kalau cerita sama guru penggerak, termasuk yang di Sulawesi Utara kemarin Bu, kepala sekolah, saya tanya dia apa pengalaman paling berkesan, yang paling tak terlupakan, apa tantangan yang paling berat. Semuanya akan jawab banyak tantangan, ada masalah, bahkan sejak seleksi aja banyak masalah. Apa yang membedakan? Guru penggerak akan selalu berceritanya, kemudian saya melakukan ini, saya mencoba melakukan ini. Kemudian saya nggak berhasil, saya coba lagi ini. Itu selalu temanya kayak gitu. Pertanyaan itu saya nggak mengarahkan kemana-mana, bertanya aja. Tantangannya apa sih kok paling berat kayaknya guru penggerak ini banget ya. Nanti cerita, tapi cara bercerita beda. Biasanya kalau ada masalah, Kemendikbudristek bisa apa? Pemda bisa apa? Kami kayak gini nih, ada perasaan tidak berdaya. Guru penggerak berbeda. Ada perasaan, ya udah kita coba lakuin ini dulu aja. Ya udah, itu nggak mungkin. Ya udah yang mungkin kayak ini. Ya udah kita lakuin ini dulu. Mindset problem solvingnya itu luar biasa menurut saya. Problem solving dilakukan secara kolaboratif. Di mana-mana saya ketemu komunitas guru penggerak itu, apalagi sesama angkatan, mau itu sama sesama CGD udah pasti, sama pengajar prakteknya, fasilitator tuh kayak buyuk gitu. Ya, betul Pak. Kok bisa buyuk ya? Padahal tuh guru PAUD, guru SD, guru SMP, bahkan guru SMA kan, SMK juga, SLB juga. Itu kok bisa nyambung kok kayak udah kayak keluarga gitu loh, ya. Keluarga Cemara. Saya rasakan itu Mas Budi juga bingung kok bisa kayak gini gitu. Dan tahu nggak yang lebih hebat lagi menurut saya? Kolaborasinya itu semangatnya itu egaliter. Hilang tuh pangkat-pangkat. Iya betul. Hilang tuh masalah senioritas. Hilang tuh masalah bahkan ya. Masalah uang hilang Pak. Pengajar praktek itu bisa dari PAUD. Bisa. Dia kemudian meng-coach yang dari SD bahkan dari SMA. Ya nggak apa-apa gitu. Mereka tuh merasa kayak ya udah nggak apa-apa. Bahkan beberapa kali tuh kan kalau pengajar praktek yang coach harus memberikan semangat kan, motivasi kan, tanya ya saya udah hampir nggak mau lanjut lagi Pak karena banyak banget ininya tantangannya dan segala macam. Ada yang di Sulawesi Utara teman itu ada yang orang tuanya rumahnya kena puting beliung macam-macam. Ada yang keluarga yang meninggal karena COVID waktu kemarin banyak. Saya kena COVID Pak. Iya Pak, baik. Coba Pak. Tapi poinnya adalah mereka memberikan semangat satu sama lain. Dan kadang-kadang yang juga lagi turun staminanya, semangatnya itu kadang-kadang kecapean itu adalah pengajar prakteknya. CGP-nya nyemangatin, ayo Kak. Jadi kok saya ngeliat beda gitu loh. Cara komunitas itu mereka udah nyatu. Nah, lalu sesudah itu tentunya mentalnya sangat berorientasi kepada murid. Itu melotot banget di guru penggerak. Dan kemudian semangat belajarnya luar biasa. Dan tentunya berbagi yang kayak tadi ada ibu mana tadi kayak Bu Santi itu menjadi guru penggerak. Udah nyari-nyari walaupun nggak disuruh dia udah kelebihan energi aja tuh. Mau berapa jam dia udah nggak peduli siang sama malam nggak ada bedanya. Tapi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Dan kenapa kemudian Bapak Ibu mungkin ini ya seleksi itu kita dirancang dengan profesional HR profesional, top profesional HR di Indonesia. Bapak Ibu yang di guru penggerak itu yang kita seleksi itu adalah
nilai-nilai atau karakter kepemimpinan apa yang kita inginkan untuk pendidikan Indonesia. Jadi walaupun Bapak Ibu merasa saya belum layak nih jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, Bapak Ibu memang belum pede memikirkan kepala sekolah, pengawas sekolah seperti yang sudah pernah dilihat. Masalahnya ini adalah generasi baru, bukan dicontohkan seperti yang itu. Ini kita butuh yang baru, pemimpin pembelajaran namanya. Kenapa pemimpin pembelajaran? Karena kita mengalami krisis pembelajaran. Jadi dibutuhkan bukan kepemimpinan manajerial lagi, bukan administrasi lagi, tapi yang bisa menggerakkan pembelajaran. Itu visi kepemimpinan pendidikan Indonesia. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau bilang, wah tapi saya masih muda. Menteri kita umurnya berapa? Usia berapa beliau jadi menteri? Yang kepala gerakan Merdeka Belajar kita itu, kepala suku gerakan Merdeka Belajar. Kepala suku. Jadi menteri usia 35. Bisa kok. Jadi tentunya kita perlu belajar. Nggak ada yang langsung, oh saya sudah bisa. Saya yakin guru penggerak tidak akan berbicara seperti itu. Atau Bapak Ibu penggerak di sini nggak akan bicara seperti itu. Kita perlu untuk terus meningkatkan kemampuan, terus belajar, mental untuk selalu refleksi, itu yang terpenting. Bukan saya sudah bisa, enggak. Bahkan orang yang sebenarnya paling bagus itu jarang bilang saya sudah tahu atau saya sudah bisa. Dia akan coba untuk, oke, saya belum sempurna, apa yang kemudian bisa saya pelajari supaya saya bisa lebih baik lagi. Itu yang kita cari. Yang pemimpin pembelajaran, pastilah dia seorang pembelajar. Pemimpin pembelajaran paham bagaimana bisa menjadi teladan buat ekosistemnya. Dia selalu untuk membangkitkan semangat seperti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nggak bisa ikut program misalnya Pak Heru guru penggerak nggak bisa masuk, ada yang sekolah penggerak nggak bisa masuk, ada yang program apa lagi? Pengajar praktek nggak bisa masuk dan sebagainya. Bapak Ibu, berbagai cara kita bisa berkontribusi untuk Merdeka Belajar. Jangan khawatir. Tujuan kita cuma satu. Anak-anak kita belajarnya harus lebih baik. Mau dengan cara apa? Monggo. Kontribusi kita tidak dibatasi oleh sebuah yang namanya program. Kontribusi kita bisa dalam bentuk bermacam-macam. Jadi jangan putus asa atau patah semangat jika, waduh ini sekolah penggerak, kami bukan sekolah penggerak. Itu by the way salah loh. Sekolah penggerak itu sebenarnya harusnya jadi calon sekolah penggerak. Benar kan? Kan belum selesai programnya. Kalau guru penggerak belum selesai namanya kan calon guru penggerak. Udah lulus 9 bulan, sekarang 6 bulan kita pendek. Itu baru jadi guru penggerak. Kalau udah lulus, kalau belum kan calon. Sekolah penggerak waktunya berapa lama? 3 tahun, masih calon itu semuanya. Bisa katanya Pak? Bisa. Kalau tidak bisa membuktikan, jadi 3 tahun itu diberi waktu untuk membuktikan bisa nggak memperlihatkan hasil yang signifikan untuk belajar murid-muridnya. Nah, tapi apakah semua sekolah bisa mencapai visi sekolah penggerak? Jawabannya bisa. Dan inilah yang Bapak Ibu buktikan dengan IKN. Inilah yang kita buktikan dengan IKN. Dan saya percaya IKN ini akan jauh lebih kencang daripada